Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Arunanda Febriana Dewi. Nama medis saya Post Traumatic Stress Disorder. Saya dari Tribu 22 Psikiatri, program studi kebidanan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit congestive heart failure. Sebelumnya saya sudah buatkan mind map dengan fokus pada 4 pembahasan, yakni yang pertama, pengertian congestive heart failure. Congestive heart failure atau yang dikenal dengan gagal jantung kongestif adalah kondisi kronis yang progresif di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi seluruh tubuh. Akibatnya, darah dan cairan menumpuk di paru-paru, kaki, dan area tubuh lainnya, menyebabkan pembengkakan dan gejala seperti sesak nafas. Congestive heart failure bukan berarti jantung berhenti bekerja, melainkan tidak berfungsi seefisien yang seharusnya. Poin kedua adalah patofisiologi congestive heart failure. Patofisiologinya adalah proses kompleks yang melibatkan beberapa mekanisme kompensasi oleh tubuh untuk mengatasi penurunan fungsi jantung. Awalnya, jantung mencoba mengimbanginya dengan cara 1. Pembesaran atau hipertrofi. Otot jantung menebal untuk memompa lebih kuat. 2. Dilatasi. Bilik jantung menegang untuk menampung lebih banyak darah. Ketiga, peningkatan denyut jantung. Jantung berdetak lebih cepat untuk memompa lebih banyak darah per menit. Namun, mekanisme kompensasi ini hanya bersifat sementara. Seiring waktu, jantung menjadi terlalu besar, meregang, dan lemah. Hal ini memicu aktivitas sistem neurohormonal seperti sistem renal, aldosteron, dan sistem saraf simpatis yang pada akhirnya memperburuk kondisi jantung dan menyebabkan penumpukan cairan. Poin ketiga, pencegahan congestive heart failure. Pencegahan congestive heart failure sangat penting dan berfokus pada pengendalian faktor resiko yang mendasarinya. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi 1. Mengelola penyakit yang mendasari, kontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. 2. Gaya hidup sehat, kurangi asupan garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Ketiga, aktivitas fisik teratur. Lakukan olahraga dengan ringan hingga sedang sesuai anjuran dokter. 4. Berhenti merokok karena merokok adalah salah satu faktor utama penyakit jantung, serta batasi konsumsi alkohol karena alkohol dapat melemahkan otot jantung. Kelima, memantau gejala. Jika memiliki faktor resiko, penting untuk waspada terhadap gejala awal seperti kelelahan, sesak nafas, dan pembengkakan. Poin keempat, data kasus penyakit congestive heart failure di Indonesia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi gagal jantung di Indonesia mencapai 0,13% atau diperkirakan sebanyak 229.696 orang. Gagal jantung juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia setelah stroke. Meskipun data prevalensi menunjukkan angka yang relatif kecil, jumlah penderita penyakit kardiovaskular secara keseluruhan di Indonesia sangat tinggi. Dan gagal jantung seringkali merupakan komplikasi dari penyakit-penyakit tersebut. Penyakit ini paling banyak terjadi pada kelompok usia lanjut dengan prevalensi yang meningkat tajam pada usia di atas 75 tahun. Data dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kasus ini masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan dan memerlukan perhatian yang serius, terutama dalam hal pencegahan dan manajemen faktor resiko. Demikian presentasi tentang congestive heart failure. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.